لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Nah, ya seperti kita ketahui Pak Haji bahwa di An-Nur sendiri kan memiliki halal tour. Ya, Seberapa menarik sih atau seberapa penting apa yang perlu dikunjungi, hal-hal yang menarik yang perlu dikunjungi mungkin di Palestina tersebut. saya selalu katakan bahwa ayolah kita ke Aqsa, ayo kita ke Aqsa. Saya selalu mengajak orang-orang yang sudah menyatakan, dan bukan hanya saya kan, itu kan Rasulullah SAW dari 1400 tahun yang lalu sudah mengatakan bahwa salah satu tempat yang dianjurkan Rasulullah SAW untuk mengunjunginya kan itu adalah Aqsa. Nah, saya melihat ini ada mindset untuk membuat ketakutan di luar. Karena orang-orang Palestina itu kan sudah tidak ada rasa takutnya. Nah, karena konflik-konflik begini antara jalur Gaza itu jauh dari situ. Jadi kalau kita berkunjung sana tidak, itu masih aman kita. Nah, saya hanya melihat bahwa kita dihantui dengan ketakutan. Di luar sini kita dihantui dengan ketakutan. Karena kita punya rasa takut yang ya terlalu banyak mungkin rasa takutnya, ya ditambahlah di media dengan daerah konflik begini makin takutlah orang. Sementara anak-anak kecil di situ sudah hilang rasa takutnya. Nah, makanya saya selalu katakan, ayolah kita berkunjung ke Aqsa. Ayo kita berkunjung ke Aqsa. Kenapa? Dengan berkunjung ke Aqsa itu sangat membantu sekali orang di sana. Orang membantu di sana. Kenapa misalnya? Toko-toko Islam di situ, toko-toko Muslim Palestina, siapa yang membeli kira-kira kalau bukan kita? Nah, jadi perputaran ekonomi ada. Jadi kalau kita masuk ke Palestina itu boleh dikata bahwa orang-orang Palestina itu terbantu dengan kedatangan kita, semangatnya kembali, ya kan? Semangatnya dengan melihat orang-orang Muslim. Kemudian ekonominya masih jalan dengan toko oleh-olehnya misalnya, dengan toko-toko orang Palestina gitu kan. Nah, itu terbantu. Nah, saya melihat media-media ini membuat orang-orang itu takut di luar supaya tidak mengunjungi Aqsa. Dengan ketakutan yang berlebihan nanti itu orang tidak mengunjungi lagi Aqsa, sehingga boleh dikata bahwa nalupa orang Aqsa. Lalu orang Aqsa berarti sudah tidak ada lagi. Sudah leluasa lah mereka yang tadinya boleh dikata hanya numpang daerah Syam itu, daerah Palestina itu, kemudian mengambil daerah-daerah semua sampai sudah hampir habis. Paling cuma daerah Gaza, Ramallah, Hebron masih daerah Palestina. Tapi Hebron kan sedikit lagi mungkin akan diambil lagi karena di situ kan ya, tempatnya Nabi Ibrahim dulu, sampai makamnya juga di situ. Ya. Sehingga saya melihat Hebron ini ya kalau kita masih bisa berkunjung sana. Kalau ada turis atau pengunjung masih bisa berkunjung daerah Hebron, meskipun Hebron itu masjidnya dibagi dua, ada untuk Nasrani Yahudi, ada untuk Muslim. Tapi di situ penjagaannya juga ketat kita kalau masuk, karena dijaga oleh tentara-tentara Israel. Makanya kalau kita lihat secara kasat mata kalau kita berkunjung situ, ini daerah Hebron ini di bawah kekuasaan Israel atau masih di bawah kekuasaan Palestina. Jadi kalau kita perjalanan dari Yerusalem ke Hebron itu kita sedih sekali melihat orang-orang penduduk Palestina itu, mana ada
ada kayak tower-tower sniper Israel situ. Sniper orang Israel, tentara Israel situ. Jadi orang-orang Palestina yang ada di daerah situ itu semua terkontrol oleh sniper. Bisa saja mereka ditembaki di kebun-kebunnya. Dan itu tidak terlihat dan tidak terangkat media. Tapi bagi ya kita kan, kepercayaan kita umat muslim ya masih ada kehidupan walal akhiratu khairul laka minal ula. Jadi akhirat jauh lebih bagus daripada dunia ini. Dan itulah yang ditanamkan oleh orang-orang Palestina. Jadi mungkin kita sedih melihatnya, tapi dia nikmati. Dia nikmati bagaimana mereka dikucilkan, bagaimana mereka andai mereka tidak cinta betul itu tanah Palestina, dia sudah pergi. Ekonominya terjepit, kehidupannya terisolasi, terancam dengan sniper. Di jalan semua tentara-tentara Israel itu lengkap semua anti pelurunya. Yang kita herankan, kenapa kalau kita jalan situ kan, tentara-tentara Israel itu semua lengkap semua dengan baju anti pelurunya. Kalau kita mau pikir, siapa yang mau tembak kalian? Palestina kan tidak punya senjata kan? Kenapa pakai anti peluru begitu kan? Berarti dia punya rasa ketakutan yang tinggi. Ini yang kalau saya katakan kita sebenarnya menang. Kenapa? Mereka sangat takut luar biasa, sementara orang Palestina nggak ada ketakutan sedikit pun. Orang Palestina anak kecil aja pakai batu, kenapa justru pakai alat anti peluru? Kan siapa yang mau tembak kalian? Terlalu takut kan? Nah, makanya saya katakan kalau saya lihat berita begitu, saya bilang saya masih luar biasa orang-orang Palestina itu sebenarnya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika